Hai semua, kali ini aku mau bikin chocolate cookies. Jadi ini adalah kue coklat yang ditambah dengan cornflake dan tengahnya diisi dengan selai kacang. Paduan antara coklat dan kacang emang gak pernah salah ya, selalu enak. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 300 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai merek kunci biru, 20 gram tepung maizena, 200 gram margarin. Di sini aku mix antara 100 gram margarin Royal Palmia dan juga 100 gram mentega Royal Crown. Lalu aku pakai 50 gram gula halus, 30 gram coklat bubuk, 20 gram susu bubuk dan juga 2 butir kuning telur. Pertama, siapkan wadah, masukkan margarin dan juga menteganya, masukkan juga gula halus, jangan lupa disaring karena biasanya membatu atau bergerindil ya. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan rendah, sebentar aja cukup 1 menit sampai mentega, margarin dan gula halusnya ini tercampur dengan rata. Nah, seperti ini udah cukup. Lalu aku masukkan 2 butir telur dan lanjut di mixer lagi. Ini juga hanya beberapa detik aja ya, nggak usah lama-lama. Kalau udah terlihat tercampur seperti ini udah cukup, matikan aja mixernya. Setelah itu sambil disaring, masukkan tepung maizena, susu bubuk, coklat bubuk dan juga tepung terigu. Nah, ini wajib disaring ya, biar tepungnya itu halus dan tidak bergerindil. Lalu aduk menggunakan spatula sampai tercampur. Aku masukkan sebagian dulu, biar nggak terlalu susah ya ngaduknya. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, lanjut masukkan lagi sisa semua tepung-tepungannya. Aduk lagi menggunakan spatula hingga tercampur. Lalu aku uleni menggunakan tangan, pelan-pelan aja sampai semua tercampur rata ya. Nah, seperti ini adonannya sudah tercampur rata dan siap buat kita bentuk. Nah, untuk ukuran cookiesnya di sini aku pakai sendok takar ukuran 5 ml. Di sini kita takar dulu ya untuk kuenya biar sama rata. Kalau misalnya ditimbang itu sekitar 6-7 gram. Nah, kalau semua udah ditakar, sekarang kita bulatkan. Untuk membulatkannya pun tidak usah sampai terlalu halus atau terlalu rapi ya, karena nanti juga ini akan kita tekan-tekan lagi. Jadi cukup dibulatkan asal seperti ini aja. Lakukan semua sampai selesai. Nah, setelah semua selesai, sekarang aku mau hancurkan dulu atau haluskan dulu cornflake-nya. Ini kurang lebih sekitar 150 gram. Di sini aku haluskan menggunakan chopper, tapi kalau misalnya nggak ada chopper bisa juga ditumbuk pakai ulekan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya ada yang terlalu halus, kalian bisa saring aja ya, biar yang buliran-buliran halusnya tidak terbawa. Sekarang kita celupkan adonan ke dalam putih telur. Lalu kita angkat, lalu masukkan ke dalam cornflake-nya. Kita baluri dengan cornflake, lalu sedikit agak ditekan biar cornflake-nya ini nempel. Seperti ini. Untuk mencetaknya di sini aku pakai ring ukuran 3 cm dan juga pewarna makanan. Nah, ini tutupnya yang aku pakai. Nah, sekarang kita tekan-tekan dulu kuenya. Ini jarinya dilapisi dulu dengan tepung terigu ya, biar nggak lengket. Lalu tekan-tekan menggunakan tutup dari botolnya seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak punya ring, sebenarnya nggak apa-apa sih, bisa aja langsung aja ditekan menggunakan jari. Cuman kalau pakai ring hasilnya tuh jadi lebih rapi dan lebih bagus. Kalau semua udah selesai, sekarang akan aku oven. Di sini aku udah panaskan oven. Kita oven menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya. Kita oven selama 30 menit. Nah, kalau misalnya udah 15 menit, sekarang aku pindahkan dulu posisi loyangnya. Jadi yang di bawah pindah ke atas dan yang di atas pindah ke bawah biar matangnya merata. Dan lanjut kita oven lagi selama 15 menit. Jadi total ovennya itu 30 menit ya.
Nah ini setelah 30 menit udah setengah matang kuenya, aku langsung keluarkan aja dari oven. Aku tunggu dulu sampai kuenya ini agak dingin. Kalau misalnya udah dingin, baru kita isi tengahnya itu dengan selai kacang. Di sini aku pakai merek Skippy. Isi di bagian tengahnya seperti ini. Lalu aku juga ratakan menggunakan tusuk gigi biar permukaan selainya itu halus. Nah sekarang siap buat kita oven lagi, karena tadi kuenya baru setengah matang di oven, jadi lanjut di oven lagi selama 20 menit ya. Seperti biasa kalau misalnya pakai oven tangkring, kalau misalnya udah setengahnya nih, udah 10 menit, kita tukar lagi posisi loyangnya biar matangnya itu merata ya. Jadi untuk intinya di oven di awal 30 menit, setelah 30 menit dikeluarkan, diisi selai, lalu di oven lagi selama 20 menit. Dengan catatan kalau kalian pakai oven tangkring, harus sering dipindah posisi loyangnya biar matang merata ya. Nah ini kuenya udah matang sempurna, aku keluarkan dari oven. Kalau misalnya selainya masih kelihatan agak cair atau agak basah, tidak apa-apa karena nanti juga akan ngeset ya. Nah ini dia choco flake cookiesnya udah selesai aku bikin. Semoga kalian suka sama video ini. Semoga videonya juga bermanfaat untuk kalian yang nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih, selamat mencoba.